Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep Turing Machine. Turing Machine adalah model matematika yang digunakan untuk memahami proses komputasi. Diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 dalam makalah On Computable Numbers with an Application to the Edzardus Problem. Tujuan utamanya yaitu menggambarkan konsep algoritma secara formal, menentukan apakah suatu masalah dapat diselesaikan secara komputasi. Sifat dari Turing Machine ini yaitu universal, dapat memproses segala jenis algoritma yang dapat diprogram. Kemudian teoritis. Model ini digunakan untuk analisis, bukan untuk implementasi langsung. Kemudian sejarah. Sejarah di sini akan disampaikan oleh Muhammad Ghazi. Waktu dan tempat dipersilakan. Dafri, cok, Dafri. Lah, keren gak sih? Daripada ada gini-gini tadi. Aduh. Ulang lagi enggak sih dari awal? Dari awal nih ya, Ali anjir. Dari Turing Machine aja lah, langsung Yang dah. selanjutnya ini ya. Selanjutnya Biar selanjutnya aja. materi selanjutnya gitu. Yaudah ya. Kemudian sejarah. Materi ini akan disampaikan oleh Dafri Mulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, yaitu sejarah. Mulai tahun 1928, David Hilbert, seorang matematikawan Jerman, mengusulkan masalah besar yang dikenal sebagai decision problem. Hilbert bertanya, apakah ada algoritma umum yang dapat memutuskan apakah suatu pernyataan matematika adalah benar atau salah? Ini menjadi salah satu pertanyaan fundamental dalam matematika dan logika. Konteks era. Pada awal abad ke-20, banyak matematikawan seperti Kurt Gödel dan Alonzo Church berusaha memahami batasan logika matematika. Gödel menemukan teorema ketidaklengkapan pada tahun 1931. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran matematika dapat dibuktikan. Masalah ini menjadi titik fokus penelitian Alan Turing. Peran Alan Turing. Tahun 1936, Alan Turing, seorang matematikawan muda asal Inggris, menerbitkan makalah berjudul On Computable Numbers with an Application to the Problem. Dalam makalah ini, Turing memperkenalkan model komputasi teoritis yang kini dikenal sebagai Turing Machine. Turing menunjukkan bahwa ada masalah tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma apapun, yaitu masalah yang tidak dapat dihitung, atau uncomputable problems. Hasil penelitiannya memberikan jawaban negatif terhadap problem tersebut. Kemudian konsep revolusioner. Turing Machine menggambarkan mesin hipotesis yang dapat menjalankan algoritma apapun. Konsep ini membantu membentuk dasar pemahaman kita tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh mesin komputasi. Pengaruh selama Perang Dunia Kedua. Tahun 1940-an, selama Perang Dunia II, Alan Turing bekerja di Bletchley Park, Inggris, sebagai bagian dari tim kriptografer. Ia membantu memecahkan sandi mesin Enigma milik Nazi Jerman menggunakan mesin disebut Bumble. Prinsip kerja Bumble terinspirasi dari konsep Turing Machine. Usahanya dalam deskripsi sandi dianggap menyelamatkan jutaan nyawa dan memperpendek perang. Hasilnya, Turing menunjukkan bahwa konsep teoritis dapat diterapkan untuk memecahkan masalah praktis. Kemudian yang kedua, mesin yang dirancangnya menjadi pendahulu komputer modern. Evolusi pasca perang. Tahun 1945, Turing mulai mengembangkan ide untuk membuat mesin universal yang dapat menjalankan berbagai program. Konsep ini dikenal sebagai Universal Turing Machine. Gagasan ini menginspirasi desain komputer pertama oleh John von Neumann, yang dikenal dengan arsitektur von Neumann. Di 1950, Alan Turing menerbitkan makalah berjudul Computing Machinery and Intelligence, yang memperkenalkan konsep Artificial Intelligence atau AI dan Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. Penerimaan akademis dan dampak jangka panjang. Awalnya, konsep Turing Machine hanya dianggap sebagai teori matematika. Namun, tahun 1950-an, konsep ini menjadi dasar pengembangan komputer digital. Kemudian tahun 1960-an, ilmu komputer mulai berkembang sebagai disiplin akademik. Turing Machine digunakan untuk memahami batasan komputasi dan teori kompleksitas. Istilah seperti P, NP, dan NP komplit didasarkan pada teori ini.
Pengakuan dan warisan. Tahun 1970-an, Turing Machine menjadi topik utama dalam teori komputasi, dengan banyak peneliti yang memperluas teorinya. Penghormatan terhadap Alan Turing. Setelah kematiannya tahun 1954, kontribusi Turing mulai diakui secara luas, yaitu Turing Award, didirikan pada tahun 1966 oleh Association for Computing Machinery atau ACM, sebagai penghargaan tertinggi di bidang ilmu komputer, sering disebut Nobel Ilmu Komputer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fizri. Kepada Fizri dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah komponen Turing Machine, yaitu yang pertama adalah pita tak hingga. Sebuah media penyimpanan data yang terbagi menjadi sel. Tiap sel menyimpan simbol seperti 0, 1, atau 0. Yang kedua adalah kepala baca atau tulis. Dapat membaca simbol dari pita, dapat menulis simbol baru atau menggantikan simbol lama, bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang pita. Yang ketiga adalah status mesin, yaitu representasi kondisi kerja mesin, misalnya status awal, status menulis, status berhenti, dan lain-lain. Yang keempat, aturan transisi, instruksi yang menentukan tindakan mesin berdasarkan simbol yang dibaca dan status saat ini. Contoh, jika status adalah Q1 dan simbol adalah 0, tulis 1 dan pindah ke kanan. Contoh detail proses, input pita yaitu 0001110 plus 10 1000. Langkah-langkahnya yaitu ada 6. Yang pertama adalah kepala membaca 0, pindah ke kanan. Yang kedua, bertemu simbol 1, menandai sebagai angka pertama. Yang ketiga, memproses simbol sebagai operasi penyebelahan. Yang keempat, melanjutkan membaca angka kedua. Yang kelima, menghitung hasil penyebelahan dengan aturan biner. Yang keenam, menulis hasil pada pita. Output yang terdapat pada pita akan menghasilkan yaitu 00010 111000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ghazi Al-Altur. Kepada Ghazi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari Turing Machine. Yang pertama yaitu teori komputasi. Turing Machine digunakan untuk memahami bagaimana algoritma bekerja, terutama yang berkaitan dengan efisiensi waktu dan memori. Membantu menentukan apakah suatu algoritma dapat menyelesaikan masalah tertentu, atau sebagai decidability. Kompleksitas komputasi menjadi dasar untuk membagi masalah komputasi ke dalam kategori seperti P atau yang bisa disebut sebagai polynomial type, yaitu masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu efisiensi. Yang kedua yaitu NP atau disebut sebagai non-deterministic polynomial type, yaitu masalah yang sulit diselesaikan tetapi hasilnya mudah diverifikasi. Yang ketiga yaitu NP complete, yaitu masalah paling sulit dalam kategori NP. Yang kedua yaitu dalam desain komputer moderate. Yang pertama yaitu CPU dan memori. Prinsip kerja Turing Machine menginspirasi arsitektur komputer seperti arsitektur von Neumann. Konsep pita tak hingga di Turing Machine menjadi analogi untuk memori komputer. Kepala baca atau tulis menyerupai fungsi register dalam prosesor. Berikutnya yaitu komputer universal. Ide Turing tentang universal Turing Machine adalah dasar komputer digital modern yang dapat menjalankan berbagai program berdasarkan instruksi yang diberikan. Berikutnya ada pemrogramatika rendah. Bahasa assembly dan instruksi mesin merupakan implementasi langsung dari aturan transisi dalam Turing Machine. Yang ketiga yaitu dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama yaitu model pengambilan keputusan. Turing Machine digunakan untuk memodelkan logika dan pengambilan keputusan otomatis.
Misalnya dalam pengembangan sistem pakar yang mensimulasikan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah. Yang kedua, Turing Test diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1960 untuk mengevaluasi kecerdasan mesin. Konsep ini menjadi landasan dalam penelitian AI, khususnya dalam pengembangan chatbot dan asisten virtual. Berikutnya yaitu machine learning. Turing mesin menjadi model abstrak untuk memahami cara mesin belajar dari data dan membuat prediksi. Yang keempat, dalam kriptografi dan keamanan data. Evaluasi algoritma kriptografi. Turing mesin digunakan untuk menganalisis algoritma enkripsi. Contoh RSA, AES, dan algoritma lainnya diuji menggunakan prinsip Turing mesin untuk memastikan bahwa mereka tahan terhadap serangan brute force. Keamanan jaringan. Teori kompleksitas Turing mesin digunakan untuk mengevaluasi algoritma deteksi intrusi dan metode autentikasi. Dalam pemecahan kode, selama Perang Dunia Kedua, konsep Turing mesin diterapkan dalam mesin Bumble untuk memecahkan kode Enigma milik Nazi. Yang kelima, dalam teori bahasa formal dan kompilator. Pengembangan bahasa pemrograman, Turing mesin digunakan untuk mendefinisikan bahasa formal seperti bahasa reguler dan bahasa bebas konteks. Hal ini penting dalam pengembangan bahasa pemrograman modern seperti Python, Java, dan C++. Desain kompilator. Kompilator menerjemahkan kode tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, menggunakan aturan yang setara dengan transisi pada Turing mesin. Automata. Turing mesin adalah model automata yang paling kuat, lebih canggih dari automata hingga finite automata. Yang keenam, dalam industri teknologi modern. Dalam pengembangan sistem operasi, prinsip Turing mesin digunakan dalam desain kernel sistem operasi untuk mengelola tugas seperti manajemen memori, jadwal proses, dan input-output. Dalam big data dan pemrosesan data, algoritma yang digunakan untuk memproses data skala besar seperti pada Hadoop dan Spark dapat dipahami dengan konsep Turing mesin. Blockchain dan smart contract. Blockchain menggunakan algoritma yang diuji berdasarkan konsep Turing mesin untuk menjamin keamanan dan validitas transaksi. Smart contract sering dievaluasi dengan logika formal yang dipahami dari Turing mesin. Yang ketujuh, dalam bidang sains dan matematika. Simulasi sistem biologis dan fisik. Turing mesin digunakan untuk memodelkan sistem kompleks seperti jaringan saraf, ekosistem, atau simulasi cuaca. Teori kompleksitas matematika. Banyak masalah matematika diselesaikan dengan analisis berbasis Turing mesin, termasuk pembuktian bahwa beberapa masalah tidak dapat diselesaikan secara algoritmik. Yang kedelapan, dalam pendidikan dan penelitian akademis. Pembelajaran algoritma dan struktur data. Konsep Turing mesin digunakan dalam pengajaran algoritma dasar seperti sorting dan searching. Penelitian komputasi kuantum. Turing mesin diperluas ke model kuantum Turing mesin yang menjadi dasar bagi penelitian komputer kuantum. Berikutnya, simulasi dan eksperimen. Turing mesin digunakan untuk mensimulasikan algoritma teoretis sebelum diimplementasikan pada perangkat kelas nyata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Zaki Mufek. Kepada Zaki, dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu keunggulan Turing Machine. Yang pertama, model universal untuk komputasi. Turing Machine adalah model yang dapat mempresentasikan semua jenis komputasi yang dapat diprogram,
Setiap algoritma atau program komputer modern dapat disimulasikan oleh sebuah universal Turing machine. Hal ini menjadikannya dasar dalam pemahaman teori komputasi. Yang kedua, kesederhanaan desain. Konsep Turing machine terdiri dari komponen yang sederhana seperti pita, kepala baca atau tulis, dan status. Kesederhanaan ini memudahkan analisis teoritis dan pengembangan konsep algoritma yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu dasar untuk kompleksitas komputasi. Turing machine memungkinkan kita memahami tingkat kesulitan suatu masalah komputasi, seperti apakah masalah tersebut dapat dihitung, berapa banyak waktu atau ruang memori yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan teori ini menjadi dasar kategori seperti P, NP, dan NP complete. Yang keempat, relevansi. Relevansi universal dalam teknologi. Prinsip kerja Turing machine diterapkan dalam desain perangkat keras, komputer, sistem operasi, dan algoritma pemrograman. Konsep ini tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang, termasuk dalam pengembangan komputasi kuantum. Yang kelima, fleksibilitas teoritis. Turing machine dapat dimodifikasi atau diperluas untuk memodelkan berbagai jenis komputasi seperti non-deterministic Turing machine atau NTM untuk analisis masalah NP, dan quantum Turing machine untuk komputasi berbasis kuantum. Yang keenam, kemampuan untuk membuktikan batasan komputasi. Turing machine membantu menunjukkan bahwa ada masalah tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma apapun. Contohnya masalah halting problem yang dibuktikan tidak dapat diselesaikan oleh mesin komputasi manapun. Yang ketujuh, kontribusi pada ilmu pengetahuan. Turing machine tidak hanya menjadi dasar ilmu komputer, tetapi juga berdampak pada bidang lain seperti matematika, fisika, dan biologi dengan membantu memodelkan sistem kompleks. Selanjutnya ada keterbatasan Turing machine. Yang pertama, model teoritis bukan praktis. Turing machine adalah model abstrak yang dirancang untuk analisis teoritis, bukan untuk implementasi langsung. Komponennya seperti pita tak hingga tidak dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Mesin nyata memiliki keterbatasan sumber daya seperti waktu dan memori. Yang kedua, tidak efisien untuk implementasi langsung. Meski dapat memproses algoritma manapun, Turing machine membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan komputer modern untuk menyelesaikan tugas sederhana. Tidak cocok untuk aplikasi praktis karena tidak dirancang untuk kecepatan atau efisiensi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan aspek fisik. Turing machine mengabaikan aspek fisik komputasi seperti kecepatan prosesor, energi, dan konsumsi daya. Dalam dunia nyata, sumber daya ini sangat penting dalam desain sistem komputer. Yang keempat, tidak bisa mengatasi semua masalah. Turing machine terbatas pada masalah yang dapat dihitung. Masalah yang tidak dapat dihitung seperti halting problem tidak bisa diselesaikan oleh Turing machine. Tidak dapat memproses data yang bersifat acak atau tidak terdefinisi. Yang kelima, keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas. Banyak algoritma yang secara teoritis dapat dijalankan oleh Turing machine, tetapi membutuhkan waktu yang tidak praktis. Misalnya, waktu eksponensial. Hal ini membuat model ini tidak ideal untuk mengevaluasi solusi pada skala besar. Yang keenam, tidak representatif untuk mesin modern. Komputer modern lebih kompleks daripada Turing machine, dengan fitur seperti paralelisme, jaringan, dan arsitektur multi-core. Turing machine tidak mencerminkan kemampuan teknologi ini secara langsung. Yang ketujuh, ada kesulitan dalam simulasi masalah nyata. Meskipun mampu memodelkan algoritma, Turing machine sulit digunakan untuk memodelkan sistem yang kompleks secara realistis, seperti simulasi cuaca atau dinamika jaringan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Kepada Davi, dipersilakan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Turing machine adalah modal teoritis yang sangat mendasar dalam ilmu komputer, yang memungkinkan kita memahami konsep komputasi dan algoritma secara formal. Dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936, model ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam teori komputasi, seperti balasan masalah, itu dapat diselesaikan secara algoritmik.
Meskipun Turing Machine bersifat abstrak dan tidak dirancang untuk implementasi langsung, pengaruhnya sangat besar terhadap teknologi modern, seperti pengembangan komputer digital, analisis kompleksitas algoritma, dan juga penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, pemrograman, dan keamanan data. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan seperti ketidakmampuannya mempertimbangkan batasan sumber daya nyata, waktu dari memori, dan kesulitannya untuk menangani masalah praktis secara efisien. Secara keseluruhan, Turing Machine bukan hanya sebuah model matematika, tetapi juga sebuah gagasan yang telah membentuk dunia teknologi modern. Relevansinya terus bertahan hingga saat ini, memberikan dasar bagi inovasi yang akan datang di era komputasi canggih dan kecerdasan buatan. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.